Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, kita akan bahas karena kemarin kan atau barusan juga teman-teman para pendukung Pak Ganjar itu bilang kenapa cuman yang dibicarakan di channelmu itu Pak Anies doang gitu. Sesekali bahas Pak Ganjar juga. Oke, kali ini saya ingin bahas Pak Ganjar itu. Jadi, Pak Ganjar itu adalah capres PDIP yang meninggalkan Jawa Tengah. Itu sebelum masa pemerintahannya berakhir itu. Ya, kita lihat Pak Ganjar kan sekarang tengah sibuk untuk berkampanye di luar Jawa Tengah itu, jogging-jogging sama keliling-keliling daerah itu. Nah, sedangkan ternyata Pak Ganjar meninggalkan 5 dosa di Jawa Tengah itu. Apa-apa saja kira-kira? Ini saya kutip di mojok.com ya, .co ya, kalau tidak salah. Coba kita ulas lebih jauh apa-apa saja dosa-dosa Pak Ganjar di Jawa Tengah yang sejauh ini beberapa masyarakat menginginkan Pak Ganjar untuk meminta maaf itu. Coba kita ulas lebih dalam lagi. Ya, selamat untuk Pak Ganjar Pranowo yang jadi capres dari PDIP untuk pemilu 2024 mendatang. Meski sebenarnya kaget juga sih kita ini. Siapa lagi tokoh populer PDIP berasal dari Jawa Tengah banget yang cocok jadi cawapres. Pokoknya selamat bertarung merebut hati masyarakat yang mulai jengah dengan pemerintahan yang runyam ini. Ya, popularitas seorang Ganjar Pranowo sudah tidak perlu diragukan kawan-kawan. Pembawaan yang humble dan ramah membuat banyak orang yang ngefans dengan Pak Ganjar. Rambut putihnya jadi trademark yang jarang dimiliki tokoh politik lain. Ya, popularitas masih jadi komoditas penting dalam politik Indonesia. Tapi apa Indonesia bisa berjalan bermodal popularitas? Apakah masalah sosial selesai dengan hadiah sepeda? Apakah konflik agraria selesai di meja makan Istana Negara? Jawa Tengah, rumah Pak Ganjar Pranowo masih belum bebas dari masalah-masalah tersebut. Mau seberapa banyak penghargaan, tetap saja Jawa Tengah bertabur masalah. Jangan dijawab dengan yang punya masalah bukan cuma Jawa Tengah. Justru karena gubernurnya jadi capres PDIP, harusnya Jawa Tengah jadi mercusuar Indonesia. Bukankah Jawa itu kunci? Berarti Jawa Tengah itu kuncinya kunci. Ya, berarti Jawa Tengah istimewa. Ya, enggak juga, karena yang istimewa itu ya Jogja. Ya, jadi kita berniat untuk membantu Pak Ganjar yang punya banyak pemuja ini. Bukan membantu kampanye tentunya, tapi membantu mengingatkan akan dosa-dosa yang masih ada. Ya, kita juga masih tanda kutip, biar kata dosa yang dipahami secara tekstual banget. Maklum, literasi di Indonesia konon masih merangkak-rangkak. Nah, masalah di Jawa Tengah kawan-kawan belum selesai. Jadi dalam waktu setahun ini bisa dong masalah-masalah ini dikebut agar selesai. Agar rakyat Indonesia ini dikebut itu makin percaya dengan kinerja Pak Ganjar andai jadi presiden nanti. Tapi kita yakin pasti masalah ini belum dilupakan itu. Nah, pertama, persoalan Kendeng yang belum selesai. Kenapa Kendeng harus dibahas lagi? Bukankah kasusnya sudah hampir 17 tahun? Dan awal konflik ini terjadi di pemerintahan Bibit Waluyo. Betul, Kendeng sudah melawan selama ini dan melalui pemerintahan 2 gubernur. Tapi Kendeng masih melawan, tapi Kendeng itu belum selesai itu. Rakyat Kendeng masih menolak pabrik semen dan tambang di daerahnya. Kerusakan lingkungan mengubah Kendeng yang asli jadi tumpukan debu pembangunan. Pak Ganjar Pranowo tinggalkan kesan baik di Kendeng. Jangan biarkan pemilu nanti masih menyisakan duka di Kendeng lagi. Ngurus negara nanti bakal lebih ribet loh Pak. Itu. Kemudian yang kedua, Pak Ganjar Pranowo padas di wadas masih keras itu. Jujur, cukup sulit untuk meringkas konflik agraria di Jawa Tengah.
Kalau kita bahas semua bisa jadi jurnal panjang. Tapi kita ingin mengingatkan Pak Ganjar pada satu tempat lagi, Wadas. Karena Wadas juga masih melawan. Proyek bendungan yang katanya akan menyokong Aeropolis ini masih menyisakan duka lara. Sama seperti Kendeng, tidak ada tanda-tanda selesainya juga di situ. Nah, sudah banyak warga jadi korban kriminalisasi, pengepungan terus terjadi setiap muncul gesekan. Anak-anak mencatat tindakan represif sebagai trauma. Mau sampai kapan? Sampai warga Wadas sempurna tersingkirkan? Sampai Padas di Wadas lenyap menjadi beton bendungan? Atau seperti apa? Pak Ganjar, monggo sowan ke Wadas, minta restu pada warga agar majunya Bapak didukung masyarakat Wadas, sambil meninggalkan jejak indah selesainya konflik agraria paling memilukan ini. Ya, kemudian yang ketiga, dosa-dosa Pak Ganjar itu makin ekstrim, miskin ekstrim di 17 kabupaten. Tidak adil kalau kita bicara konflik agraria saja, karena masalah di Jawa Tengah lebih kompleks dari itu. Kemiskinan ekstrim masih menjadi momok, dan sebagai daerah paling ruwet nomor 2 di Jawa, kemiskinan ekstrim masih menghantui Jawa Tengah. Nomor 1 jangan ditanya, sudah pasti daerah paling istimewa timpangnya. Nah, kemiskinan ekstrim ini terjadi di 17 kabupaten, tepatnya di 923 desa. Kali ini tidak bisa dipakai istilah mendang-mending. Kemiskinan ekstrim adalah masalah yang bisa jadi bom waktu, kawan-kawan. Daerah dengan kemiskinan ekstrim rentan mengalami eksploitasi. Pemda Jawa Tengah sendiri menargetkan angka kemiskinan ekstrim 0% pada 2024. Tetap di tahun pemilu. Jadi apa bisa diselesaikan sebelum kampanye Pilpres Pak Ganjar? Ataukah seperti apa? Ya, itu masalah kemiskinan yang Jawa Tengah termasuk kemiskinan yang paling ekstrim itu. Nah, yang kemudian keempat, dosa-dosa Pak Ganjar, masalah UMR dan masalah ketenaga kerjaan. Ternyata bukan cuma Jogja yang bermasalah dengan ketenaga kerjaan. Jawa Tengah juga ikut bersaing jadi daerah paling nelangsah bagi kelas pekerja. UMR terendah kini dimenangkan Jawa Tengah, kawan-kawan. Meskipun industri mulai bertumbuh dan kadang menyengsarakan rakyat seperti di Kendeng, tapi UMR masih saja humble, terutama di berbagai daerah yang masih terjebak kemiskinan ekstrim tadi itu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, kawan-kawan. Para pekerja masih menghadapi kenakalan perusahaan. Bahkan di tahun ini, Jawa Tengah jadi provinsi ketiga pelaporan THR bermasalah terbanyak itu. Ingat, tidak perlu mendang-mending. Sudah upahnya murah, masih saja dinakali oleh perusahaan. Dan dari tahun ke tahun, Jawa Tengah tidak beranjak dari masalah ini. Ya. Kemudian, dosa-dosa Pak Ganjar yang terakhir atau yang kelima, entahkah masih ada keenam yang belum saya sampaikan atau gimana, tapi yang kelima, kemewahan plat merah berbau partai itu. Halo NMAX merah, halo Bansos berstiker foto bupati itu. Ya, ini nih dosa-dosa Ganjar yang kelima ini. Jawa Tengah kerap viral karena masalah-masalah ini. Ketika kemiskinan ekstrim masih menghantui, para pejabat dan perangkatnya malah pamer kemewahan. Tidak sampai seperti orang pajak oknum tertentu sih, tapi siapa yang tidak jengah dengan nomor NMAX yang warnanya identik dengan partai bupatinya itu. Mungkin 5 masalah ini sudah cukup merangkum masalah di Jawa Tengah. Ya, dicukup-cukupkan sajalah. Akan sangat panjang jika kita benar-benar mempelajari atau membelejeti daerah ini. Jadi gimana Pak Ganjar? Siap meninggalkan nama baik di Jawa Tengah atau mau melenggang kangkung di bursa Capres 2024? Kalau saya sih milih turu, resiko, toh habis pemilu depan mungkin akan sama saja. Tetap jadi negeri, semraut, dan masuk siapapun presidennya. Ini juga keren juga nih penulisnya nih. Siapa nih penulisnya nih? Saya sebutin juga penulisnya. Namanya Kak siapa ini?
Kak Prabu Yudianto, dan editornya Kak Rizky Prasetya. Ya keren juga sih, gimana pendapat kawan-kawan masalah 5 dosa-dosa Pak Ganjar ini? Ataukah masih ada dosa ke-67? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.